Pamer. Karena Bagas mengira akan langsung bekerja, jadi dia sudah mengenakan jas dan dasi formal. Hal inilah yang membuat David mengira mereka berdua datang untuk melamar kerja. Baik Damar maupun Bagas, mereka berdua mengangkat alisnya saat mendengar pertanyaan David. Sebelum salah satu di antara mereka berdua menjawab, David menambahkan, bagaimana kalian bisa dapat info loker di sini? Perusahaan kami tidak pernah menerima orang-orang dari universitas biasa ataupun yang tidak kuliah. Ya, tapi karena kalian berdua adalah teman sekelas dulu, aku akan memberi kesempatan. Aku sekarang bekerja di Navis Group. Aku kerja jadi manajer pemasaran. Gajinya kecil, hanya 2 miliar setahun. David melihat ke arah Damar. Kalau Bagas sih oke ya aku bantu. Tapi kamu, sudah masuk penjara, aku tidak mungkin akan memasukkanmu ke perusahaan kami. Damar dan Bagas masih diam. Tidak ada yang meminta apa-apa kan? David sendiri yang heboh dari awal. Bukannya dia hanya ingin pamer jabatan dan gaji. Damar tersenyum kemudian menjawab, aku tidak ingin melamar di sini kok. Aku di sini hanya menemani Bagas. Oh, David mengangguk, ternyata begitu. Bagas tidak ingin mendengar ocehan David itu. Jadi dia mengalihkan pembicaraan dan bertanya, Susan, kamu juga kerja di sini? Soalnya kalian datang berdua. David menjawab, benar, Susan awalnya kerja di sini. Terus dia merekomendasikan aku, dan aku juga kerja di sini. Kami sudah menikah 1 tahun lalu. Hei, apa ini? Bagas meninju dada David memberi selamat. Kamu mendapatkan primadona kelas kita nih. David mengerutkan kening dan menepuk dadanya yang disentuh Bagas dengan raut wajah tidak suka, kita bertemu saat wawancara nanti ya. Kalau kamu diterima, dan menjalani masa percobaan, gajimu akan lebih banyak dari pekerjaanmu sebelumnya. Tapi kalau kamu ingin sampai di posisiku, ya, harus lihat kemampuan juga. Di dalam mobil, Susan seperti memikirkan sesuatu. Dia melihat Damar dan berkata, Gladys akan bertunangan. Kamu sudah tahu. Bukannya Damar yang diharapkan Susan untuk terkejut, tetapi malah Bagas. Di sekolah menengah, Gladys dan Damar sangat dekat. Banyak orang mengira kalau mereka berdua akan menikah begitu lulus sekolah. Sebelum Damar sempat menjawab, Susan menambahi, ya, kamu, kan baru keluar penjara, jadi kamu tidak mungkin tahu. Diska, dia akan bertunangan dengan Gladys. David mengangguk, aku juga tidak menyangka kalau primadona lainnya juga akan bertunangan. Ngomong-ngomong, acara pertunangannya hari Sabtu. Keluarga Gladys mengundang beberapa orang. Aku akan mengadakan reuni di Hotel Moonlight bersama teman-teman yang lain. Kalian datangnya, baik Damar ataupun Bagas, mereka mengerutkan kening bersamaan. David tersenyum. Tenang saja, semua orang tidak keberatan kok kalau kalian datang. Mereka semua kan teman sekelas kita dulu. Kalau Bagas tidak di sini, pasti dia hanya minum-minum saja. Untung ada aku nanti akan memberimu sedikit kemudahan di dalam. Baiklah, kita akan datang. Sudah lama aku tidak bertemu teman-teman, kata Damar. Ya sudah kalau begitu, ada dokumen yang harus aku serahkan ke atasan. Jadi kami masuk duluan. David mengangguk dan masuk kembali ke dalam mobil. Oh iya, kalau kalian penasaran. Ini mobilku, aku beli setelah bekerja setahun di Navis Group. Mobil mahal tapi masih ada yang lebih mahal. Hehehe, dengan begitu, mereka menyalakan mesin mobil. Melihat mereka akan pergi, Bagas bergumam pelan, dasar manusia tukang ria. Tapi David dan Susan membicarakan sesuatu. Hal ini terdengar oleh Damar. Susan berkata, Damar baru saja keluar penjara. Dia juga sudah diusir dari keluarga Ardiansyah. Lihat dari pakaiannya saja kita sudah tahu, hidupnya susah. Damar punya latar belakang yang bagus. Tapi semua itu tidak ada gunanya mengingat kejahatan yang sudah dia lakukan. Pemerkosa itu dapat hukuman moral dari masyarakat selamanya. Tidak seperti kita tidak akan berurusan dengan penjahat seperti dia, kata David sinis. Terus soal Bagas bagaimana? Dia datang untuk wawancara, kan? Susan bertanya lagi, apa dia benar-benar akan kamu bantu? Mana mungkin aku akan jadi pewawancara nanti. Navis Group itu bukan tempat lo akan yang menerima barang cacat dan rongsok, jawab David jijik. Damar menyentuh hidungnya, senyuman terlukis di sudut bibirnya. Dia menatap Bagas di sebelahnya dan berkata, dia baru saja memamerkan apa yang tidak perlu. Tunggu saja tanggal mainnya. Wah dia masih sama ya. Bagas marah. Semua orang tidak keberatan kalau kita datang. Memangnya kita ini apa? Dia sombong karena bekerja di Navis Group. Kita tidak penasaran sama sekali dengan mobilnya itu. Damar menyeringai, kamu akan jadi atasannya, 2 tingkat lebih tinggi dari jabatannya sekarang. Menurutmu apa yang akan dia lakukan saat melihatmu nanti? Seluruh tubuh Bagas gemetar. Sudah, jangan buat masalah lagi. Berhenti membohongiku. Ya, sekarang kamu bilang aku harus kerja di mana?
Aku sudah berhenti dari kerjaku kemarin. Damar tersenyum, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lilia. Bagaimanapun, dia datang bersama Bagas. Kalau dia dihadang oleh satpam, dia akan malu. Jadi dia berencana untuk menyuruh orang yang bertanggung jawab di Navis Group untuk menjemputnya. Manajer yang diutus Damar bernama Binar. Karena kecelakaan 3 tahun lalu, Damar kehilangan kontaknya. Jadi dia menelepon Lilia. Apa ada masalah? Tanya Lilia. Aku kangen, kata Damar sambil berdehem. Aku tidak berminat menjawab, kata Lilia sambil mendengus kesal di ujung telepon. Ya, aku minta nomor telepon Binar, kata Damar. Apa kamu di LH sekarang? Tanya Lilia. Iya, jawab Damar sambil mengangguk. Ingat untuk menyelidiki kasus nomor 2. Saat waktunya tiba, akan ada 2 orang yang datang dan membantumu. Jelas Lilia. Damar mengangguk dan berkata, dimengerti. Setelah panggilan itu selesai, Lilia mengirimkan nomor Binar. Damar langsung menelponnya. Di sebelahnya, Bagas merasa aneh saat menunggu Damar sibuk dengan teleponnya. Halo, ayo tebak siapa aku. Kata Damar menggoda. Di sisi lain telepon, Binar terdiam sesaat untuk mengingat suara siapa itu. Jadi Anda benar masih hidup. Di mana Anda sekarang? Binar terdengar sangat senang. Aku sekarang ada di pintu masuk Navis Group, kata Damar sambil tersenyum. Tut. Tiba-tiba Binar mematikan panggilan itu. Di sebelahnya, Bagas terlihat kebingungan. Dia menatap Damar dan bertanya, terus apa yang akan kita lakukan sekarang? Tunggu saja, Binar akan turun menjemput kita, kata Damar sambil tersenyum. Melihat Damar yang tenang, Bagas mulai goyah lagi. Sebenarnya sahabatnya ini serius atau sedang berbohong. Tapi Damar kemarin mentransfernya uang, jadi Bagas tidak bisa mengabaikan Damar begitu saja. Kalau Bagas bisa bekerja di Navis Group, dia akan mengangkat derajat kedua orang tuanya. Sekitar 3 menit kemudian, Bagas terperangah saat melihat apa yang ada di depannya. Tidak jauh dari tempat mereka berdiri, Bagas melihat seorang lelaki paruh baya sedang setengah berlari menuju ke arahnya. Dia adalah Binar. Di dekatnya, beberapa satpam terlihat tak kalah terperangahnya dari Bagas. Mereka tidak menyangka kalau direktur perusahaan sedang lari. Binar bergegas dan berhenti tepat di depan Damar. Bagas masih membuka mulutnya karena tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Begitu Binar berhenti, kira-kira 1 meter di depan Damar. Dia mengangkat tangan kanannya, menaruhnya di dahi memberi hormat pada Damar, untuk segala sesuatu yang bernapas. Bersambung.